Halo sahabat semuanya, di video kali ini saya akan bicara tentang apa itu sebenarnya pola makan ketofastosis. Mungkin udah pada banyak mendengar tentang diet keto, tapi ini adalah beda dengan hanya diet keto. Ketofastosis adalah gabungan dari diet keto dan juga fasting, yaitu puasa. Jadi tubuh itu ditekan untuk terus dalam keadaan ketosis. Dalam puasa, kalau orang pun yang tidak melakukan diet keto itu pun bisa menjadi ketosis kalau dia lama puasa. Nah, kalau ketofastosis ini memang tubuh bakal di switch selalu menjadi ketosis. Dalam ketofastosis ada 3 fase. 1 induksi, kedua konsolidasi, ketiga maintenance. Di fase pertama induksi, kita menekan si gula darah sampai benar-benar di bawah 80 dan stabil sekitar 1 minggu. Baru kita bisa ke step selanjutnya, yaitu ke masa konsolidasi. Di fase induksi, kita stop makan dari jam 8 malam, puasa sampai jam 12 siang. Di masa puasa, kita bisa minum air putih, teh hijau tanpa gula, ataupun kopi tanpa gula, bisa dicampur dengan VCO kalau emang suka, jadi bulletproof coffee. Nah, kalau VCO atau MCT oil itu disarankan biar tubuh juga cepat adaptasi, merubah sumber energi dari yang pertamanya glukosa menjadi mendapatkan keton. Kalau sudah gula darah di bawah 80, bisa ditekan sampai 1 minggu, bisa masuk ke fase kedua, konsolidasi. Tapi puasanya tidak sampai hanya jam 12 siang, tapi sampai jam 2 siang. Itu minimum. Di masa konsolidasi kita bisa makan sayur. Di masa induksi hanya hewani. Di masa konsolidasi bisa makan sayur yang hijau-hijau, ditinggalkan dulu yang bangsa wortel atau yang lebih banyak berwarna seperti paprika merah. Disarankan, ditekankan memang yang sayuran hijau. Begitu gula darah bisa stabil di bawah 80 selama seminggu, di masa konsolidasi bisa naik ke fase maintenance. Puasa ditambah lagi sampai jam 4 sore. Dan di situ kita bisa makan strawberry, raspberry, blackberry. Nah, kalau memang sudah merasa enak di badan, jadi sudah gampang untuk puasa, jadi bisa kita melamakan puasa sampai 20-23 jam. Awal-awal pasti ada keluhan seperti mungkin keliengan atau rasa lapar yang sangat-sangat mengganggu. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan minum VCO, itu bikin kenyang. Dan untuk keliengannya itu bisa kita minum kaldu. Ini saya sangat sarankan sekali minum kaldu. Dan si cuka apel sama garam Himalaya, jangan lupa itu bisa diminum kapanpun, waktu puasa pun bisa. Jadi kalau memang udah bertekad untuk mau ikut pola makan ketofastosis, nomor 1 adalah VCO atau MCT oil, nomor 2 garam Himalaya atau garam krosok, nomor 3 cuka apel, nomor 4 nanti bisa ditambah dengan magnesium oil untuk mengurangi rasa-rasa keluhan-keluhan yang nanti bakal timbul di awal-awal ketofastosis. Mungkin juga ada yang bertanya, apa aja sih yang ditinggalin? Ya, untuk menu keto itu yang ditinggalin yang pertama adalah gula. Gula dalam bentuk apapun, yang kayak bentuk kecap atau gula batu atau gula apapun, gula merah. Nah, juga karbohidrat. Jadi sumber tenaga kita nanti tidak akan mengambil dari glukosa, tidak mengambil dari karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa itu, tapi akan menjadi lemak yang akan diubah sama tubuh menjadi keton untuk energi di tubuh kita. Orang Indonesia pasti makannya
itu kebanyakan adalah nasi atau jagung atau mie-mian. Nah, itu semua harus ditinggalkan. Terus menunya apa? Menunya itu benar-benar hanya hewani. Jadi kayak misalkan daging ayam, kita juga bakal pilih-pilih yang lebih banyak lemaknya. Jadi mungkin di bagian leher atau sayap atau paha. Daging sapi pun atau kambing, kita juga lebih memilih yang banyak fatnya. Terus nggak makan sayur dong. Makan sayur, tapi kalau di ketofastosis, setelah kita sudah punya gula darah di bawah 80. Dan jangan lupa, puasanya juga lebih panjang, 18 jam, dari jam 8 malam sampai jam 2 siang. Terus apa kabar dengan buah? Nah, kalau buah, alpukat dan zaitun itu udah bisa dimakan dari mulai fase induksi. Tapi untuk buah yang lain seperti stroberi, ataupun mungkin kangen banget nih sama yang namanya apel atau jeruk, tunggulah sampai nanti sudah di masa maintenance. Boleh makan mungkin hanya sekitar 50 gram. Kita nggak butuh banyak kok, beneran. Tubuh itu nggak butuh dari buah-buahan seperti itu. Terus kalau sembelit, kalau sembelit kita bisa akalin dengan makan serat-seratan yang bentuknya seperti dari agar-agar atau rumput laut. Itu juga udah bisa dikonsumsi dari mulai fase induksi. Kalau mau bisa juga dari cincau hijau. Itu bentuknya sepertinya daun ya. Jujur aja aku belum pernah sih bikin sendiri, tapi melihat orang-orang yang di grup ketofastosis mereka bikin sendiri. Jadi dari daun terus direbus terus jadi cincau hijau. Nah, saya sendiri belum pernah sih bikinnya. Kalau makan pasti udah pernah dulu. Tapi makan si cincau hijau ini jangan pakai gula. Jadi kita taruh santan. Terus kalau memang mau manis, ya dikasih diabetasol. Kalau di Indonesia lebih banyak diabetasol. Kalau di Eropa sini atau di Indonesia juga ada sebenarnya erythritol namanya. Itu gula pengganti sih. Mungkin awal-awal bakal kayak craving banget ya, yang model-model manis-manis seperti itu. Tapi nanti kalau udah bener-bener tubuh ketosis kayak begitu udah nggak pengen kok. Wajar, tapi kalau manusia memang pengen lah ya makan ini makan itu. Kita bisa akalin kok. Jadi benernya gampang banget kok ikut pola makan ketofastosis ini. Yang penting emang niat dan tekad. Motivasinya jangan lupa, pokoknya untuk sehat. Dan bisa searching juga di Google kalau mau tentang faedah-faedah puasa. Jadi benar-benar tubuh itu banyak memperbarui sel-sel yang lebih bagus di tubuh kalau kita berpuasa. Siapa sih yang nggak mau awet muda, sehat, punya tubuh langsing? Yang belum ikutan, ayo kita ikutan yuk. Insya Allah lebih sehat dan awet muda, insya Allah.